Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Into the jungle of Protestantism. Ya, mari kita tanggapi video yang menarik ya, yang saya juga senang mendengarkannya ulang-ulang karena ya menunjukkan bahwa pendeta ini banyak yang otaknya kosong ya. Jujur, pendeta itu banyak otaknya kosong. Mereka tidak belajar filsafat tapi sok mau bicara filsafat. Ontologi tanpa otak. Ya, ketika debat jadi misi membakar jerami. Ya. Jadi selamat sore saudara-saudari. Kita akan berbicara tentang Tritunggal, tentang Aquinas atau tentang Calvin. Kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih menyayat. Bagaimana orang bisa bicara panjang lebar tentang ontologi tapi gagal memahami apa itu nalar. Ya, inilah kisah sedih dari seseorang yang mengira dirinya sedang menggugat metafisika, padahal yang dia bantai hanyalah jerami yang dia rajut sendiri. Welcome to the jungle of jerami pendeta MIM. Poin yang pertama, ketika ontologi dianggap dogma, bukan disiplin filsafat. Pendeta kita membuka dengan pernyataan heroik. Allah itu Trinitas, titik. Maka yang bukan Trinitas bukan Allah. Kedengarannya seperti deklarasi iman. Tapi tunggu dulu, kita sedang membahas metafisika, bukan liturgi baptisan. Jika Anda berkata yang bukan Trinitas bukan Allah, itu bukan argumen ontologis, itu definisi internal doktrinal. Tidak menjelaskan mengapa selain Trinitas itu tidak mungkin secara metafisik. Jadi pertanyaan kepada Pak Pendeta Emil, kenapa harus Trinitas? Kenapa? Protestan tidak akan jawab karena tidak punya otak. Mereka hanya baca Alkitab miliknya orang Katolik, lalu mengklaim lebih tahu dari Katolik. Salah kan? Itu seperti berkata saya makan nasi, maka yang bukan nasi bukan makanan. Salah kan Pak Pendeta? Selamat datang di dunia logika buntu. Yang kedua, ketika yang ditolak adalah epistemologi, tapi justru dipakai diam-diam. Ironi besar berikutnya, pendeta kita menuduh saya mencampur adukan ontologi dan epistemologi, tapi dia sendiri sepanjang video melompat-lompat antara keduanya. Bukti, dia bicara tentang sensus divinitatis Calvin, ini epistemologi. Wahyu umum, ini epistemologi. Orang menyembah pohon, laut, dan gua, epistemologi lagi. Tapi saat saya jelaskan bahwa analogi entis memungkinkan kita mengerti Allah secara bertahap, dia langsung berkata, saya bicara ontologi, bukan jenjang pengetahuan. Ya, sungguh menarik ya. Ketika lawan bicara memakai epistemologi, itu disebut kacau. Tapi kalau dia sendiri memakainya, itu disebut reform. Logika model begini biasanya disebut autoimun retoris, khas pendeta Protestan, menyerang orang lain karena hal yang sedang dia lakukan sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika actus purus dikatakan nihil, tapi yang nihil justru kemampuannya memahami. Saya dituduh menjadikan Allah sebagai abstraksi kosong karena saya menyebut actus purus. Padahal actus purus adalah puncak pemikiran metafisika klasik. Allah sebagai keberadaan murni. Thomas Aquinas tidak berhenti di situ. Dia lanjut ke wahyu dan menunjukkan bahwa actus purus sama dengan Allah yang mengada sebagai pribadi, Trinitas, bukan entitas kosong. Tapi apa kata MYM? Itu cuma abstraksi, Allah yang bukan siapa-siapa. Sayangnya, ucapan ini lebih menggambarkan isi pikirannya sendiri, bukan isi summa teologi. Masa otak MYM lebih besar dari summa teologi? Saya tidak percaya. Ketika gagal paham dianggap pembongkaran. Dia berkata, Patris menyederhanakan argumen Protestan bahwa Islam tidak menyebut Yesus, maka Allahnya beda. Lalu menyalahkan saya karena menyebut nama Yesus bukan kriteria utama perbedaan. Tapi siapa yang dari awal mengulang-ulang narasi tentang Islam tidak mengenal Yesus? Siapa yang memakai itu sebagai bukti bahwa Allahnya bukan siapa-siapa? Sekarang dia mengklaim saya tidak bicara itu. Tunggu sebentar. Jadi Anda sudah menyatakan hal itu berkali-kali di video Anda. Tapi ketika dibantah, Anda menuduh saya bohong karena menyebut apa yang Anda katakan. Ya, luar biasa ya. Logika ini dikenal di akademi sebagai retorika Yesus hilang, otak pun pergi. Jadi ketika semua selain Trinitas adalah kosong, lalu apa fungsi wahyu umum? MDM menolak seluruh kemungkinan pengenalan Allah di luar Trinitas. Menurut dia semua itu nihil, kosong, bahkan menyesatkan. Pertanyaan saya sederhana. Kalau begitu, mengapa Calvin bicara tentang sensus divinitatis? Oh lupa kalau MYM sudah merefor Calvin ya.
Kemudian mengapa Paulus berkata dalam Roma bab 1 ayat 20 bahwa Allah terlihat dalam ciptaan? Nah, Lumen Gentium 16 jelas sekali. Tapi apa jawaban MYM? Saya tidak percaya KGK, saya tidak percaya Lumen Gentium. Baik, tapi apakah Anda percaya logika? Atau pertanyaan yang lebih tepat, kalau Anda tolak semua jalan pengenalan selain Injil eksplisit, bagaimana Anda menjelaskan para leluhur dalam perjanjian lama yang belum tahu tentang Yesus? Bagaimana Anda menjelaskan mereka? Mereka kan tidak kenal Trinitas, sorry. Mereka menyembah Allah yang apa? Coba tunjukkan. MYM, Anda telah menulis buku tebal tentang metafisika, sayangnya Anda melewatkan bab logika dasar. Ya, ontologi boleh hebat, tapi jangan pakai aja akal, jangan dijadikan tumbal. Video MYM ini membuktikan satu hal. Bisa jadi seseorang mengutip nama Aquinas, Van Til, dan bahkan menghubungi universitas di Prancis, tapi tetap gagal memahami bahwa berpikir itu lebih dari sekedar bicara panjang. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa Allah sama dengan Trinitas itu satu-satunya definisi valid secara ontologis, dan bahwa segala bentuk pengenalan lain itu nihil, kosong, menyesatkan, dan kalau Anda percaya bahwa filsafat skolastik itu gagal karena Anda tidak paham maknanya, maka saya ucapkan satu hal, selamat datang di dunia teologi jerami, di mana argumen dibakar bukan karena panas, tapi karena yang dibakar adalah boneka yang Anda buat sendiri. Kalau Anda masih bertahan di sana, silahkan duduk di tepi gua Plato, menyembah bayangan yang Anda ciptakan sendiri, sebab Anda belum siap menatap terang logos. Salam dari yang tidak hanya bicara ontologi, tapi juga berakal, Patrice Allegro. Oke, mari kita tunjukkan kesalahan logis dari monolog Pendeta MYM ketika menanggapi video-video saya. Oke, ini kita akan melihat daftar ketidaksesuaian logis, non sequitur, kontradiksi, dan kesalahan berpikir dari monolog Pendeta MYM. Yang pertama, begging the question, atau namanya circular reasoning, atau logika berpikir seperti gasing, muter di tempat. Nah, dia mengklaim seperti ini. Allah itu Trinitas, maka yang tidak Trinitas bukan Allah. Ini bukan argumen, tapi pengulangan premis sebagai kesimpulan. Tidak ada penalaran mengapa non-Trinitas secara ontologis tidak mungkin disebut Allah. Tidak ada kan? Kenapa yang bukan Trinitas itu bukan Allah? Tidak bisa disebut Allah. Kenapa? Kenapa? Ya, Protestan ada yang bisa jawab sampai kucing bertanduk, saya pikir tidak ada. Ya, kecuali kamu pakai filsafatnya Katolik baru bisa. Kemudian dia mengasumsikan kesimpulan dalam premis. Allah sama dengan Trinitas, maka non-Trinitas sama dengan bukan Allah. Logika ini cacat ya. Premis dan kesimpulan itu sama. Jadi tidak membuktikan, hanya mendeklarasikan. Jadi Pak Pendeta dengan kata lain tidak pakai otak, pakai otak. Hanya membeos saja apa kata Alkitab. Di Protestan itu sebenarnya tidak paham sih soal Skriptura, tapi tidak ngerti kenapa tertulis seperti itu. Protestan tidak ada yang paham. Siapa yang paham? Kalau paham berarti kamu akan jadi Katolik. Itu. Yang kedua, self contradiction. Jadi berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Klaim seperti, saya bicara ontologi, bukan epistemologi, tapi saya tahu Islam tidak mengenal Allah sejati. Oke. Mengetahui bahwa seseorang tidak mengenal Allah adalah pernyataan epistemologis. Tapi dia berkata sedang bicara ontologi murni, bukan pengetahuan manusia tentang Allah. Ini logika cacat. Ya, Protestan kenapa logikanya cacat sekali ya? Mengklaim tidak bicara epistemologi, tapi seluruh argumennya justru berbasis asumsi epistemik. Siapa mengenal Allah dan siapa tidak. Ya. Kemudian seperti biasa kalau namanya Protestan pasti muncul yang satu ini, strawman fallacy. Klaimnya seperti ini. Patrice Allegro menyederhanakan argumen Protestan bahwa Allah Islam tidak sama dengan Allah Kristen karena tidak sebut nama Yesus. MYM sendiri dalam video sebelumnya mengulang-ulang bahwa perbedaan Allah Islam dan Kristen adalah karena Islam tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kemudian ia menyalahkan Patrice karena menyebutkan hal itu. Kenapa ya? Logika yang cacat di sini adalah menyerang versi yang disederhanakan dari argumen Patrice Allegro. Padahal itu refleksi dari pernyataan dia sendiri. Kemudian terjadi
false dikotomi. Ini Protestan juga tidak pernah lolos dari sini. Dikotomi palsu. Karena pola pikirnya atau-atau. Klaim Allah itu Trinitas, maka semua bentuk pengenalan Allah yang non-trinitaris sama dengan abstraksi kosong. Dia menolak seluruh jenjang dan gradasi dalam pengetahuan tentang Allah. Menolak bahwa wahyu umum dapat mengarah ke Allah sejati. Dia mengingkari fakta bahwa bahkan dalam teologi Protestan, Calvin, Van Til, ada sensus divinitatis, pengenalan samar akan Allah oleh semua manusia. Jadi bahkan MYM menolak teolog Protestan. Jadi dia sedang membuat versi Protestan baru. Varian apa Pak Pendeta? Logika yang cacat di sini adalah memaksa pilihan ekstrim, Trinitas penuh atau nihil. Padahal logika itu bertingkat, graded epistemology. Itu adalah umum dalam teologi dan filsafat. Ya. Kemudian ada reduksi dan karikatur terhadap filsafat Katolik. Klaimnya seperti ini, Actus Purus dari Aquinas itu kosong, nihil, bukan siapa-siapa. Ya. MYM menyederhanakan Actus Purus, keberadaan murni menjadi nihil. Padahal dalam filsafat klasik itu adalah prinsip bahwa Allah adalah keberadaan yang sepenuhnya aktual tanpa kekurangan. Mau Trinitas atau bukan Trinitas, intinya Allah itu keberadaan yang sepenuhnya aktual tanpa kekurangan. Dia menolak analogi entis bahwa memahami bahwa itu adalah model untuk menjelaskan keterlibatan ciptaan dalam realitas ilahi, bukan pengganti Trinitas. Logikanya cacat lagi. Reduksi semantik. Dia menyimpulkan nihil dari istilah teknis yang dia sendiri tidak pahami penuh. Dan pendeta paham itu, coba jelaskan satu video khusus tentang itu. Saya mau lihat sejauh mana pemahaman Anda. Saya mau uji kan. Kamu ikut ujian dulu dengan saya. Yang keenam, argumentum ad verecundiam, appeal to authority tanpa relevansi apapun. Klaim seperti ini, saya pernah hubungi Universitas Katolik di Prancis. Saya baca Aquinas dan John Frame. Oke. Tidak ada hubungan logis antara menyebut nama besar dan kebenaran argumen. Menyatakan sedang belajar bukan berarti isi argumen otomatis benar. Ya. Logika yang cacat, kredensial pribadi dipakai untuk mengesahkan isi argumen tanpa pembuktian. Sorry ya. Kemudian ini juga Protestan tidak biasa lolos dari sini. Ad hominem. Klaimnya Romo Patris bohong, memalukan, tidak jujur, kacau pikirannya. Serangan terhadap karakter pribadi, bukan isi argumen. Ini bentuk pengalihan dari tanggapan substansial. Logika yang cacat di sini adalah menghindari isi debat dengan menyerang pribadi lawan. Mau Deki kah, mau MYM kah, apalagi Patris Smith Al-Mofu. Rame-rame ad hominem. Sekarang mau punya apa? Tidak ada argumen. Ya, kalian paling hanya ngebully Patris Allegro saja. Kamu kasih argumen apa? Semua sudah dibantai. Bahkan sebelum kita semua lahir. Tidak usah sok-sok dengan kampung Van Til. Van Til apa? Van Til dapat wahyu dari Tuhan. Yang kedelapan, incoherent internal structure. Ya, struktur dalamnya saja tidak koheren. Protestan itu. Klaim saya tidak, ya, terutama Protestan MYM, saya tidak bicara epistemologi, lalu menyebut sensus divinitatis, lalu menolak jenjang pengetahuan, lalu mengakui wahyu khusus sebagai jalan ke Trinitas. Pendeta dong, otak bosong taruh di mana ya? Orang pusing dah bosong. Patris Allegro ini masih sabar untuk jelaskan ke bosong. Mudah-mudahan belajar ya. Ya. Argumen melompat-lompat antara level pengetahuan epistemologis, antara realitas yang ontologi dan wahyu itu teologi tanpa struktur atau transisi logis. Pak Pendeta ini tamat SMA kosong deh. Ya, masalahnya di SMA juga kita tidak belajar logika dasar ya, sosial. Tapi matematika, bahasa Inggris ya, sosial kita tidak belajar bahasa Latin ya, atau minimal ya bahasa Latin di SMA supaya latih logika. Kalau tidak kita tetap bodoh seperti pendeta Protestan dong. Ya. Inkonsistensi terjadi karena dia menggunakan semua pendekatan secara reaktif, bukan sistematis. Jadi Protestan itu hanya reaksi saja, tidak punya substansi. Orang Katolik omong dong panas, lalu dong reaksi satu-satu. Kemudian itu kacau balau. Ya, saya sudah buktikan semua. Logika yang cacat di sini adalah ambiguitas epistemik dan kategori campur aduk. Mau epistemologi, mau ontologi, mau hermeneutik, dikeroyok sekaligus. Belajar filsafat model begini saya tendang main-main. Kemudian ada reduksi wahyu umum sama dengan tidak berguna. Jadi dia mengatakan wahyu umum itu tidak berguna. Ini wahyu baru dari Pak Pendeta MYM ini ya. Dia mengklaim seperti ini, pengenalan Allah itu lewat akal, wahyu umum itu tidak menyelamatkan, maka tidak penting. Pak Pendeta tiba-tiba ganti Tuhan kok.
Pak Pendeta infalibel atau sonde. Ya. Ini kesimpulan pragmatis yang menolak nilai ontologis dan epistemologis dari ciptaan sebagai refleksi Allah. Kalian itu sebenarnya anti filsafat dan anti akal budi. Coba baca Roma bab 1 ayat 20. Saya tunggu penjelasan Pak Pendeta. Mazmur bab 19. Saya tunggu penjelasan Pak Pendeta. Dan KGK 843 pasti kamu buang di got, bukan? Mau pakai kitab suci tapi tidak mau pakai KGK. Itu namanya apa? Heresi. MYM tampaknya mengira bahwa jika suatu pengetahuan tidak menyelamatkan, maka itu nihil. Pengetahuan tentang gravitasi itu menyelamatkan atau tidak, ya? Tidak tahu. Pengetahuan tentang memasak bagaimana, menyelamatkan atau tidak? Pengetahuan tentang menjahit pakaian yang bagus menyelamatkan atau tidak? Atau Pak Pendeta pakai pakaian yang dijahit sembarangan? Aneh, ya. Soal skriptura sih, logika yang catat di sini adalah non sequitur. Tidak menyelamatkan, tidak sama dengan tidak bernilai. Ya. Jadi di mana logikanya saudara pendeta MBM? Saya pusing bolak-balik kau punya monolog itu cari logika tidak nyambung sama sekali. Ya. MBM menyebut dirinya membela ontologi, tapi mencampur epistemologi, menyederhanakan metafisika dan memukul jerami yang dia bikin sendiri, boneka pencet. Dia berteriak soal Trinitas, tapi gagal menjelaskan mengapa orang lain tidak bisa sampai ke sana secara parsial. Dia mengira sedang membeda filsafat, padahal yang ia bedah adalah definisi yang dia buat sendiri, kemudian dia serang sendiri. Itu namanya apa? Kalau ini disebut argumentasi, maka kaleng kosong yang jatuh dari lemari pun bisa mengklaim diri sebagai logika. Kaleng kosong dong berhenti su, masuk Katolik su, terputar di luar mau dapat apa?